Selanjutnya kita masuk di gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan jepit. Apa itu gaya gerak listrik? Gaya gerak listrik yaitu tegangan pada sumber tegangan pada saat tidak memiliki arus. Di sini tidak memiliki arus. Sedangkan tegangan jepit itu apa? Tegangan pada sumber tegangan pada saat memiliki arus. Jadi nanti kalau GGL itu sumber tegangannya tidak memiliki arus, sedangkan tegangan jepit di sini sumber tegangannya memiliki arus. Hubungan antara GGL dengan tegangan jepit itu dirumuskan tegangan sama dengan GGL minus I dikalikan dengan hambatan dalam. Jika tidak ada GGL, maka rumusnya tegangan itu adalah I dikali dengan hambatan luar. Kemudian, arus listrik itu dapat dihitung dengan I sama dengan GGL dibagi dengan hambatan luar ditambah dengan hambatan contoh dalam. Soalnya yaitu perhatikan rangkaian di bawah ini. Jika arus listrik itu mengalir sebesar 2 ampere, kemudian dihubungkan dengan hambatan sebesar 5,5, kemudian di sini diketahui hambatan dalam yang melekat pada sumber tegangannya itu sebesar 0,5 ohm, maka tentukan besarnya GGL itu berapa. Kemudian tegangan jepitnya itu berapa. Bagaimana untuk menyelesaikan pertanyaan tadi? Berarti langkah pertama tentukan apa? Diketahui arus listriknya. Berarti nanti arus listriknya berapa? 2 ampere. Kemudian hambatan, berarti nilainya berapa? 5,5 ohm. Kemudian hambatan dalamnya sebesar berapa? 0,5 ohm. Yang ditanya apa tadi? GGL. Kemudian tegangan jepit. Untuk menjawabnya berarti apa? Langkah pertama mencari GGL. Tadi rumus GGL apa? Hubungan dari tegangan jepit. E atau GGL minus I dikalikan dengan hambatan luar. Karena di sini itu ada suatu rangkaiannya, ada hambatan luar dan hambatan dalam, berarti ini ada, nah ini. Jadi apa? Ada tegangan sama dengan GGL minus arus listrik jumlahan dari hambatan dalam dan hambatan luar. Karena di sini tidak ada tegangan jepitnya, berarti kita hanya mencari hubungan dari GGL-nya, maka rumus GGL tinggal apa? Tinggal I dikalikan dengan hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Jadi nilai GGL-nya bisa kita hitung. Nilai I-nya tadi berapa? 2. Hambatan dalamnya 0,5. Kemudian hambatan luarnya berapa? 5,5. Kita jumlahkan 2 dikali berapa ini? 5,5 tambah 0,5? 6. Jadi nilainya berapa? 12 volt. Selanjutnya, kita ingin mencari apa? Tegangan jepit. Tegangan jepit tadi rumusnya apa? V sama dengan apa? Ingat, ini tegangan jepit pada rangkaian listrik. Ya, tegangan jepit pada
rangkaian listrik tidak ada hubungannya dengan tegangan, tidak ada hubungannya dengan sumber tegangan pada GGL. Berarti rumusnya hanya apa? I dikalikan dengan hambatan luarnya. I-nya tadi kita peroleh 2. Hambatan luarnya yaitu 5,5. Berarti nilainya berapa? 11 volt. Jadi nanti kalau suruh mencari tegangan jepit, itu nanti rumusnya hanya V sama dengan I kalikan hambatan luarnya. Tapi kalau ada kaitannya dengan GGL, berarti kita melibatkan hambatan untuk rangkaian GGL-nya, itu nanti terdapat 2 susunan, yaitu pertama, rangkaian seri, dan yang kedua yaitu rangkaian paralel. Ya, yang pertama rangkaian seri, yang kedua itu adalah rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, berarti GGL-nya yang disusun secara seri dan hambatan dalamnya mengikuti. Jadi, untuk menentukan nilai GGL yang pada susunan seri, berarti tinggal apa? GGL susunan seri tinggal dijumlahkan. Misal GGL-nya menggunakan 3, berarti GGL pertama ditambah dengan GGL yang kedua, ditambah dengan GGL yang ketiga. Jika nilai GGL-nya itu identik atau sama, berarti tinggal apa? Berapa kalinya, misalkan jumlah N-nya itu berapa, dikalikan dengan nilai GGL yang tercantum pada soal. Kemudian, untuk menentukan nilai tahanannya pada hambatan dalamnya ini, berarti apa? Kalau susunannya seri, berarti tinggal dijumlahkan saja. Berarti apa? Hambatan dalam seri sama dengan hambatan dalam 1 ditambah dengan hambatan dalam 2 ditambah dengan hambatan dalam ketiga. Sama halnya, jika nilai hambatan dalamnya itu identik atau sama, berarti tinggal berapa kali yang digunakan pada hambatan dalamnya tadi, dikalikan dengan nilai hambatan dalam yang tertera pada soal. Kemudian, kalau pada GGL yang susunannya paralel, berarti nanti susunannya di sini itu adalah paralel. Berarti bagaimana? Ingat, kalau pada susunan paralel, GGL-nya ketika disusunnya paralel, artinya GGL yang digunakan lebih dari 2, itu nilainya sama. Ingat, nilainya adalah sama. GGL 1 itu akan sama dengan GGL 2, akan sama dengan nilai GGL yang ketiga, sama dengan nilai GGL penggantinya itu sama. Kemudian untuk menghitung nilai hambatan dalamnya yang melekat pada GGL-nya ini, berarti apa? 1 dibagi dengan hambatan dalam yang susunannya paralel akan sama dengan apa? 1 dibagi dengan hambatan dalam yang pertama ditambah dengan 1 dibagi dengan hambatan dalam yang kedua ditambah dengan 1 dibagi dengan hambatan dalam ketiga. Untuk contoh soalnya yaitu terdapat 4 buah resistor yang masing-masing memiliki nilainya yaitu 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Kemudian disusun secara seri. Setelah itu, rangkaian seri ini dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki nilai GGL-nya 15,5 volt dan mempunyai hambatan dalamnya sebesar 1,5 ohm, dan hitunglah berapa kuat arus listrik yang berada di rangkaian tersebut. Berarti penyelesaiannya bagaimana?
Tadi ada 4 buah hambatan. Berarti kita tuliskan hambatan 1 nilainya 2 ohm. Hambatan 2-nya 3 ohm. Hambatan 3-nya yaitu 4 ohm. Hambatan 4-nya yaitu 5 ohm. Kemudian nilai GGL-nya sebesar berapa? 15,5 volt. Kemudian nilai hambatan dalamnya yaitu 1,5 ohm. Yang ditanya apa? Kuat arus. Yang ditanya kuat arus. Kuat arusnya berapa? Jadi tadi ingat, untuk menjawabnya ada 4 buah hambatan disusun secara seri. Jadi bagaimana? Hambatannya disusun secara seri. Berarti seri tinggal dijumlahkan. Hambatan 1 ditambah dengan hambatan 2 ditambah dengan hambatan 3 ditambah dengan hambatan 4. Hambatan 1-nya 2, hambatan 2-nya 3, hambatan 3-nya 4, hambatan 4-nya yaitu 5. Dijumlahkan berapa ini ketemunya? 14 ohm. Untuk mencari nilai arusnya, berarti apa tadi hubungan GGL dengan GGL-nya dengan arusnya? Ada E, di sini ada hambatan seri ditambah dengan hambatan dalam. Di sini GGL yang digunakan hanya 1, berarti tinggal apa? Dituliskan 15,5. Hambatan serinya nilainya 14. Hambatan dalamnya 1,5. Sini 15,5 dibagi dengan 15,5 berarti diperoleh berapa? 1,1 ampere. Diperoleh 1. Contoh soal lainnya yaitu terdapat 3 buah baterai yang memiliki nilai GGL-nya 1,8 volt. Hambatan dalamnya nilainya 0,5 ohm. Kemudian disusun secara paralel yang menggunakan lampu dengan nilai hambatannya 1,75 ohm. Dan hitunglah kuat arus yang ada pada rangkaian paralel. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Ingat, yang di sini baterainya yang disusun secara paralel. Baterai berarti nilai GGL-nya itu berapa? 3 buah, berarti kita tuliskan GGL 1-nya 1,8, GGL 2-nya, 3-nya juga 1,8. Kemudian hambatannya, hambatan dalamnya nilainya berapa tadi? Yang melekat di GGL-nya 0,15. Tadi di sini GGL-nya 3, berarti hambatan dalamnya juga nilai N-nya di sini 3. Jadi nanti nilai hambatan dalamnya di sini N-nya 3. Dan hambatan luarnya nilainya 1,75. Yang ditanya apa? Arusnya. Ingat, untuk menjawabnya di sini susunan paralel, baterainya bukan hambatannya. Kalau susunannya paralel, berarti apa tadi? Nilai GGL-nya itu akan sama. GGL 1 akan sama dengan GGL 2, akan sama dengan GGL 3, akan sama dengan GGL 4. Tetapi nanti untuk nilai N-nya itu adalah, kita gunakan berapa ini? 3 buah, berarti 3. 3 buah berarti hanya 3. Untuk mencari nilai arus listriknya, apa tadi? I sama dengan
GGL dibagi dengan apa? Hambatan luar ditambah dengan, karena susunannya paralel, berarti gini, hambatan luar dibagi dengan nilai N-nya itu berapa. Ingat, susunan paralel berarti nilainya sama. Kita hanya menggunakan salah satu saja karena nilainya sama. Sebesar berapa di sini? 1,8 volt. 1,8 volt dibagi dengan hambatan luarnya 1,75 ditambah dengan hambatan dalamnya sebesar berapa? 0,15 dibagi dengan yang melekat tadi ada berapa? Hambatan dalamnya ada 3, berarti 1,8 dibagi dengan 1,75 ditambah berapa di sini? 0,05 diperoleh berapa? 1,8 dibagi 1,8, maka nilai I-nya sebesar berapa? 1,8 dibagi 1,8 nilainya adalah 1 ampere. Ingat, yang susunannya paralel itu adalah GGL-nya. Kalau yang tadi, yang susunan serinya hambatannya.